Halo, perkenalkan nama saya Maria Teresia Mangan, mahasiswi Fakultas Kedokteran Hewan Undana. Video ini saya buat sebagai edukasi bagaimana cara mendiagnosa berbagai penyakit. Yang pertama adalah E. coli. E. coli merupakan bakteri gram negatif, bakteri komensal, patogen intestinal, dan patogen ekstraintestinal yang dapat menyebabkan infeksi traktus, urinarius, meningitis, dan septisemia. Sebagian besar dari bakteri E. coli berada dalam saluran pencernaan hewan maupun manusia, namun ada yang bersifat patogen dapat menyebabkan diare. Untuk diagnosanya, diagnosa definitif terhadap infeksi E. coli dapat diketahui dengan berbagai metode diagnosis, termasuk identifikasi mikrobiologik, PCR, dan uji serologis dengan ELISA. Hasil pemeriksaan mikrobiologi sampel feses didapat koloni yang tumbuh baik pada plat agar darah atau PAD maupun plat ECM sebagai media selektif diferensial. Berikutnya ada Salmonella sp. Salmonella sp adalah bakteri gram negatif yang bergerak atau motil dengan menggunakan flagela, bersifat anaerob fakultatif, katalase positif, dan oksidase negatif. Untuk cara mendiagnosanya, yang pertama ada Salmonella Shigella agar. Ini merupakan modifikasi dari media agar Desoxycoklat Crirate yang direkomendasikan untuk identifikasi spesimen klinis dan uji makanan yang terkontaminasi Salmonella dan beberapa Shigella. Prosedur penggunaan media SS agar adalah dengan mengambil sampel makanan terkontaminasi seperti ekstrak pada sapi. Berikutnya ada Silose Lysin Desoxycoklat agar. Ini merupakan media selektif yang bertujuan untuk mengidentifikasi bakteri Salmonella sp dan Shigella dari sampel feses, makanan maupun air. Komposisi dari XLD agar yaitu ekstrak ragi sebagai sumber vitamin untuk mikroorganisme. Saat melakukan penanaman sampel pada media agar XLD akan terdapat perubahan warna dari merah ke kuning akibat degradasi silose, laktosa, sukrosa yang memproduksi asam. Pada saat kondisi alkalin terjadi produksi hidrogen sulfida yang membentuk koloni hitam pada media. Reaksi ini dihambat oleh kondisi asam disertai fermentasi karbohidrat. Berikutnya ada McConkie agar. Ini merupakan salah satu media selektif untuk mengidentifikasi dan mengisolasi bakteri gram negatif serta diferensiasi dari laktosa. Fermentasi dari bakteri gram negatif non-fermentasi laktosa. Ini juga menjadi media untuk membedakan 15 bakteri dengan kemampuannya memfermentasikan gula selain sukrosa. Tumbuhnya bakteri gram negatif pada media diindikasi oleh kemampuan mikroorganisme dalam memfermentasikan laktosa yang menjadi pH menjadi asam. Perubahan dilihat dari media yang berwarna netral merah. Media yang ditumbuhi bakteri gram negatif akan berwarna merah muda. Pada media jenis uji biokimia yang digunakan yaitu uji TSIA, IMVIC, dan uji urease. Lalu berikutnya adalah Klebsiella sp. Klebsiella sp ini merupakan golongan bakteri gram negatif berbentuk batang pendek, fakultatif aerob, tidak membentuk spora. Klebsiella tidak mampu bergerak karena tidak memiliki flagel, tetapi mampu memfermentasikan karbohidrat membentuk asam dan gas. Spesies Klebsiella menunjukkan pertumbuhan mukoid dan kapsul polisakarida yang besar. Klebsiella terdapat di selaput lendir, mulut, dan usus orang sehat sebagai flora yang normal. Untuk diagnosisnya, yang pertama itu media agar darah. Media ini digunakan untuk isolasi menumbuhkan berbagai macam bakteri patogen dan menetapkan bentuk hemolisa dari bakteri tersebut. Media agar darah ini merupakan juga media yang diferensial yang berfungsi membedakan bakteri berdasarkan kemampuan bakteri untuk melisiskan sel darah merah. Ekspresi dari hemolisis bakteri dapat diketahui ada atau tidaknya zona bening di sekeliling koloni bakteri. Terdapat 3 sifat.
Terdapat 3 tipe sifat hemolisis, yaitu ada alfa, beta, dan gamma. Lalu yang berikutnya ada McConkey agar. Media McConkey agar ini termasuk salah satu media isolasi primer yang merupakan medium selektif diferensial yang mengandung zat warna khusus dan karbohidrat untuk membedakan koloni yang fermentasikan laktosa, yaitu berwarna merah jambu, dengan yang tidak memfermentasikan laktosa, yaitu dengan tidak berwarna. Ukuran dan bentuk koloni bervariasi tergantung spesies. Media McConkey memungkinkan identifikasi presumptif secara cepat dan bakteri enterik. Lalu yang berikutnya ada pewarnaan kapsul. Pewarnaan kapsul dengan menggunakan teknik Ginsbury memiliki tujuan untuk mengetahui ada tidaknya kapsul pada bakteri. Kapsul bakteri mudah ditembus zat warna namun sukar untuk mengikat zat warna. Pada pewarnaan ini bakteri berwarna terang jernih dengan latar belakang yang gelap. Lalu ada biokimia. Yang pertama ada triple sugar iron agar atau TSIA. TSIA merupakan media yang dapat mengidentifikasi bakteri sesuai dengan karakter spesifik yang ditunjukkan oleh bakteri. Reaksi oleh Klebsiella sp pada TSIA, yaitu asam yang berwarna kuning pada bagian pangkal dan miring, dapat terdeteksi gas yang tidak dihasilkan oleh H2S. Lalu berikut ada tes motilitas pada agar semi-solid. Uji ini digunakan untuk mengetahui pergerakan bakteri. Bakteri diinokulasikan dengan menggunakan suatu kawat lurus melalui pusat medium. Organisme-organisme non-motil seperti Klebsiella sp hanya tumbuh pada garis inokulum, sedangkan organisme yang motil tumbuh keluar dari medium yang menjadi keruh. Lalu berikutnya ada tes indol. Tes indol ini untuk menilai pembentukan indol oleh bakteri dari triptofan sebagai sumber karbon. Bila positif menghasilkan warna merah, sedangkan apabila negatif menghasilkan warna kuning. Klebsiella sp merupakan bakteri dengan indol negatif. Lalu berikutnya ada tes metil merah dan Voges-Procauer atau VP. Tes metil merah digunakan untuk mendeteksi produksi asam kuat selama proses fermentasi glukosa. Voges-Procauer merupakan uji untuk menentukan organisme yang memproduksi dan mengelola asam dan fermentasi glukosa, dan memperlihatkan kemampuan sistem buffer untuk menentukan bakteri yang menghasilkan produk netral, asetil metal karbinal atau aseton dari hasil fermentasi glukosa. Klebsiella sp menghasilkan warna merah yang memberikan hasil positif terhadap reaksi VP. Lalu berikutnya ada tes sitrat, yaitu tes biakan diinokulasikan pada media simon sitrat agar dengan inokulum yang tipis, pertumbuhan bakteri pada medium sitrat menghasilkan keadaan alkalis dan bakteri telah menggunakan sitrat. Klebsiella sp memberikan reaksi positif terhadap penggunaan sitrat. Lalu yang terakhir adalah tes urease. Uji hidrolisis urea menunjukkan bakteri menghasilkan enzim urease diinkubasi selama 24 jam dengan suhu 30 derajat. Tes dinilai positif apabila menghasilkan warna merah muda dan negatif apabila tidak menghasilkan warna. Apabila Klebsiella sp menghasilkan nilai positif pada pemeriksaan ini, karakteristik beberapa genus Enterobacteriaceae pada tes biokimia. Sekian dari saya. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih.